Halo guys, berjumpa lagi dengan Kikoto. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal-soal tentang tes karakteristik pribadi SKD Kedinasan tahun 2022. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi karena saya akan mengupload video setiap hari untuk membantu teman-teman untuk bisa lulus di SKD Kedinasan tahun 2022. Tanpa berpanjang lebar lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Let's go! Jadi tugas yang diberikan pada Anda biasanya bla bla bla. Nah, di sini kalian akan dihadapkan dengan banyak pilihan, tapi kalau misalnya ditanya tentang tugas yang diberikan kepada Anda, itu sebenarnya menggambarkan Anda itu adalah orang yang punya kapabilitas atau punya kemampuan seperti apa, kayak gitu. Karena seperti ini logikanya, atasan kita tidak akan mungkin memberikan tugas yang terlalu berat kalau misalnya kita sendiri tidak bisa menyelesaikannya. Tapi kita akan diberikan tugas yang menantang karena atasan itu tahu bahwa kita memang punya kemampuan untuk menyelesaikan tugas tersebut ya. Jadi dari opsi A sampai E ini, nilai yang tertinggi itu adalah yang C, tugas yang membutuhkan ketelitian dan penuh tekanan. Karena memang yang pertama, tugas ini tidak semua orang bisa melaksanakannya. Dan yang kedua, ini artinya atasan sudah melihat kemampuan teman-teman dan juga pengalaman-pengalaman teman-teman dalam mengerjakan tugas-tugas sebelumnya. Kalau misalnya atasan puas dan merasa kalian punya bakat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lebih berat lagi, termasuk tugas-tugas leadership dan kepemimpinan, itu kemungkinan teman-teman akan diberi tugas-tugas yang seperti poin C ini. Nah, di bawah itu ada skor 4 atau skor yang lumayan bagus juga, itu yaitu yang poin A ya, tugas yang sesuai dengan kemampuan dan job desk saya. Jadi kalian memang diberikan tugas yang sesuai dengan posisi kalian, sesuai dengan tanggung jawab kalian, tapi cuma sampai sebatas itu aja. Kalian nggak akan diberikan tugas yang lebih atau lebih berat daripada itu. Sehingga makanya yang A itu masih diberikan skor yang 4 ya. Dan nilai yang terendah di sini adalah yang D ya. Selesai tepat waktu meskipun banyak kesalahan ya. Buat apa gitu loh. Cepet-cepet nyelesain, kita ceroboh dan akhirnya banyak yang salah dan akhirnya tugas-tugas itu harus diulang lagi atau malah atasan jadinya nggak percaya sama kalian. Akhirnya menyerahkan tugas-tugas tersebut ke orang lain yang dianggap punya kemampuan yang bagus untuk menyelesaikannya. Dan kalian mungkin akan dalam tanda kutip turun grade ya, akan diberikan tugas-tugas yang lebih gampang. Lanjut soal nomor 2, saat Anda harus bekerja dengan orang-orang yang belum Anda kenal, Anda biasanya bla bla bla. Nah, ini kalau misalnya kita ngeliat konteks seperti ini, kita masuk ke lingkungan baru, itu pasti ditanya kemampuan kita dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Nah, menyesuaikan dirinya apakah dengan merangkak, apakah dengan berjalan, ataukah dengan berlari. Nah, dari opsi A sampai E ini, nilai yang tertinggi itu adalah mudah menyesuaikan diri dan bekerja sama. Jadi, ini adalah level tertinggi dari opsi A sampai E ini, karena ketika kalian masuk ke lingkungan baru, kalian gampang sekali untuk berkomunikasi dengan orang-orang di situ, kalian bisa langsung akrab, dan kalian bisa langsung menyesuaikan frekuensi dengan orang-orang di sekitar kalian, sehingga proses bekerja samanya menjadi lebih enak gitu. Sehingga ya kalian nggak dapat kendala pada saat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Berbeda dengan orang-orang misalnya yang sifatnya tidak terbuka, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, itu dia akan tersiksa sekali ketika masuk ke lingkungan baru, apalagi langsung dihadapkan untuk menyelesaikan tugas yang baru. Itu pasti mereka akan tersiksa sekali. Nah, poin yang lumayan bagus juga di sini, itu adalah yang C ya, mengkoordinir pekerjaan orang lain. Nah, mengkoordinir artinya kalian bisa menjadi leader lah, menjadi leadernya atau bukan leader ya, menjadi mandor lah. Bisa mengkoordinir, oh si ini ngerjain ini, sini ngerjain ini, sini ngerjain ini. Itu bagus juga, tapi itu belum bisa menjadi nilai tertinggi karena itu tidak memperlihatkan bahwa kalian
bisa juga mengerjakan pekerjaan yang dibebankan di kelompok itu. Kalian cuma jadi kayak tukang atur-atur aja gitu loh. Ini mengatur jadwal, ini sini ngerjain. Tapi kalian sendiri nggak bisa menempatkan diri untuk bisa terjun aktif di dalam kelompok tersebut gitu. Tapi komunikasinya udah dianggap oke, makanya itu nilainya 4. Dan yang paling jelek di sini adalah yang E, membutuhkan dorongan dari orang lain untuk akrab dengan anggota yang lain. Nah ini berarti kalian nggak bisa komunikasi dengan bagus, dan hanya mengandalkan orang lain yang misalnya kalian kebetulan ada satu teman yang kalian kenal, ya kalian berusaha aja berada di belakang dia agar bisa kenal dengan teman-teman kalian yang lain. Nah itu nggak boleh. Itu ya, jadi nilai yang terbaik itu adalah yang B. Soal nomor 3, ketika Anda mengalami kegagalan dalam suatu pekerjaan, Anda biasanya bla bla bla. Nah, ini terkait dengan bagaimana kalian memaintain stres dan memelihara motivasi kalian untuk tetap bisa bekerja dengan baik. Nah, ini kasusnya ketika kalian gagal, nah gimana sih kalian untuk memaintain perasaan kalian agar kalian tidak berkecamuk dengan kegagalan, kemudian menjadi putus asa, bahkan mungkin bisa jadi stres kayak gitu. Nah, dari sini opsi A sampai ini yang terbaik itu adalah A, cepat bangkit dan memulai pekerjaan kembali. Nah, ini yang paling benar ya. Jadi ketika kalian ngerasain kegagalan, ya udah, nggak usah terlalu berlarut, langsung aja bekerja gitu. Semua orang pernah gagal dan kegagalan itu pun adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi pilihan yang tertinggi itu nilainya adalah yang A. Nah, pilihan lain yang nilainya juga lumayan bagus, tapi tidak sebagus yang A, itu adalah yang B ya, membutuhkan waktu untuk memulai pekerjaan kembali. Nah, itu mungkin kalian ya agak sedih-sedih dikit lah, tapi mungkin nggak akan terlalu lama juga. Nah, habis itu kalian langsung bekerja. Dan dari sini nilai yang terendah itu adalah yang E ya, menyerah dan mencari pekerjaan lain yang lebih mudah. Nah, itu nggak banget gitu loh. Masa cuman karena kegagalan tertentu aja kalian langsung down dan pengen mencari pekerjaan lain. Sementara di pekerjaan baru pun nanti kalian belum tentu juga bebas dari kegagalan kan. Dan ketika kalian gagal, apa mau pindah-pindah terus? Lanjut nomor 4. Saat Anda akan melakukan perjalanan jauh, biasanya Anda akan bla bla bla. Nah, di sini kuncinya perjalanan jauh ya. Berarti kalau perjalanan jauh itu bukan seperti kalian pergi ke minimarket di samping rumah kalian, tapi kalian akan pergi ke tempat yang jauh yang itu tentunya butuh banyak persiapan. Persiapannya nggak cuma persiapan fisik, tapi juga persiapan mental dan persiapan-persiapan yang lainnya. Nah, dengan adanya kondisi tersebut, maka hal yang terbaik yang harus kalian lakukan adalah yang A, merencanakan perjalanan tersebut jauh-jauh hari. Nah, ini karena memang perjalanan jauh itu nggak bisa diputuskan dalam beberapa menit aja ya. Jadi kalian harus pertimbangkan banyak hal. Persiapan-persiapan itu semua jangan sampai terlupakan. Nah, opsi lain yang juga lumayan bagus dan dapat nilai di bawah A itu adalah E, meminta pertimbangan orang lain sebelum melakukan perjalanan. Nah, ini juga salah satu bentuk persiapan kalian ya. Kalian minta pertimbangan orang lain. Akan tetapi ketika kalian meminta pertimbangan dari orang lain, nah itu tandanya kalian agak kurang bisa mengambil suatu keputusan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kalian meminta pertimbangan orang lain, itu ada kemungkinan untuk dapat pandangan yang bias gitu. Bias itu artinya pandangan yang subjektif dari orang tersebut, sehingga kalian jadinya akan bimbang sendiri. Nah, yang paling jelek itu adalah dia langsung pergi dan membeli kebutuhan saya di perjalanan. Nah, itu enggak banget. Ini perjalanan jauh, terus kalian langsung pergi aja tanpa persiapan, tanpa pikir panjang. Nah, itu enggak bagus. Lanjut soal nomor 5. Anda sedang mendaki gunung bersama dengan kelompok pecinta alam di kampus Anda. Ketika tiba di atas, Anda melihat kelompok pendaki yang lain membuang sampah di sembarang tempat. Sikap Anda adalah bla bla bla. Nah, dari sini ini adalah sikap spontanitas ya. Ketika kalian melihat sesuatu tindakan yang nggak bagus, contohnya kayak buang sampah sembarangan, apalagi mengotorin tempat yang seharusnya tidak ada sampah, itu kalian harus segera take action, jangan tunggu-tunggu lagi. Nah, yang mana yang menunjukkan take action itu adalah yang A ya, menegurnya dan memintanya untuk mengumpulkan sampah tersebut agar dibuang saat turun. Tindakan lain yang lumayan bagus juga, tapi nilainya masih di bawah A, yaitu yang E ya, mengajak rekan lain untuk mengingatkan kelompok tersebut. Itu bagus, tapi kok kalian harus nunggu orang lain dulu. Sementara sekedar ngomong dan mengingatkan itu harusnya tidak ada masalah. Itu yang pertama. Dan ketika kalian meminta atau mengajak rekan lain untuk mengingatkan, bisa jadi teman kalian akan bertanya, kenapa nggak kamu aja? Selain itu juga akan butuh waktu antara kalian meminta teman kalian dan mereka mengeksekusi untuk mengingatkan. Kayak gitu. Itu makanya yang E itu nilainya 4. Dan skor yang paling rendah itu adalah yang B ya, biasa saja karena banyak yang melakukannya. Itu kan artinya kalian nggak peduli dengan lingkungan sekitar kalian. Ya, jadi jawaban yang paling benar itu adalah yang A. Soal nomor 6.
Anda dan teman-teman Anda berencana untuk bekerja kelompok hari ini di balai kota. Namun setelah sampai di tempat perjanjian, teman-teman Anda tiba-tiba membatalkan karena berbagai alasan. Sikap Anda adalah bla bla bla. Nah, ini ketika kalian sudah sampai di tempat belajar kelompok, yang paling benar itu adalah kalian tetap di balai kota dan mengerjakan tugas bagian kalian yang D ya. Karena kan toh juga kalian sudah sampai di situ, ya udah dikerjain aja. Itu kerjain yang bagian kalian sehingga kalian tidak menunda untuk mengerjakan. Dan yang kedua, ketika kalian sudah selesai, tentu kalian akan bisa mengerjakan pekerjaan lain yang juga prioritas. Pilihan lain yang juga lumayan bagus juga, tapi dapat skornya adalah skor 4, itu adalah yang E ya, mengerjakan tugas seluruh anggota kelompok sampai tuntas. Nah, ini bagus juga sih, karena mungkin teman-teman kalian mungkin alasannya ada yang menjenguk keluarga yang sakit, atau mungkin dianya sendiri sakit, atau mungkin ada yang harus membantu orang tua dan lain sebagainya. Karena kalian udah terlanjur ke sana, ya udah kalian coba bantuin mengerjakan tugas teman-teman kalian yang lain. Nah, cuman ini menjadi tidak maksimal nilainya karena ada kata-kata seluruh anggota gitu. Jadi kalian seakan-akan ngambil tanggung jawab dari anggota kelompok kalian. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hal itu juga tidak mendidik dan tidak menunjukkan bahwa kalian adalah orang yang berusaha memberikan kesempatan kepada seluruh anggota kelompok untuk berkontribusi, kayak itu. Dan yang paling jelek di sini adalah yang C ya, merasa sedih dan berjanji tidak akan sekelompok lagi dengan mereka. Nah, itu yang paling jelek. Jadi kalian terlalu kekanak-kanakan, karena di kehidupan nyata pun kalian juga pasti akan dihadapi dengan orang-orang yang akan membatalkan perjanjian yang mungkin kalian sendiri sudah mempersiapkan diri, kayak gitu kan. Jadi kalian tidak boleh merasa sedih dan apalagi merasa dendam kayak gitu ya, tidak mau lagi sekelompok dengan teman kalian tersebut. Soal nomor 7, menurut teman-teman Anda memiliki rasa percaya diri yang bla bla bla. Nah, ini kalau misalnya ngomong percaya diri, harusnya kita itu adalah percaya diri yang tinggi ya. Jadi kita nggak boleh menjadi orang yang rendah diri, karena kepercayaan diri itu membuat kita akan lebih gampang untuk menyelesaikan tugas-tugas kita dan bisa mencapai prestasi yang bagus gitu dibandingkan dengan orang yang rendah diri, terus ngerasa kuper, ngerasa nggak berharga kayak gitu. Nah, nilai lainnya yang juga lumayan bagus, tapi dapatnya skornya 4 itu adalah yang B ya, cukup tinggi gitu. Artinya kepercayaan dirinya udah lumayan bagus, tapi masih sedikit di bawah. Dan nilai yang paling jelek itu adalah yang sangat rendah ya. Ini artinya yang kayak tadi, dia adalah orang yang rendah diri. Kalau udah rendah diri, ya udah kita mau ngapain aja, itu akhirnya nggak bisa dikerjakan dengan maksimal karena takut-takut terus. Mungkin sekian dulu dari saya. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, langsung aja komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya karena saya akan mengupload video setiap hari. Akhir kata saya ucapkan selamat ujian, semoga sukses dan semoga teman-teman lulus di sekolah kedinasan yang teman-teman tuju. See you next time, have a nice day. Bye-bye.